touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian semua tetap sehat, semangat, dan tentunya masih kuat mengikuti perkuliahan sampai selesai. Kalau ada yang dari tadi pagi udah minum kopi 1 atau 2 gelas aja, tenang aja. Aku nggak nyuruh kalian buat berhenti ngopi setelah penyuluhan ini. Aku pengen ngajak kita semua untuk melihat kebiasaan yang mungkin udah sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, tapi sering kali kita lakuin tanpa benar-benar memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, aku pengen nanya dulu nih. Siapa di sini yang merasa lebih fokus setelah minum kopi? Tapi ya lebih fokus. Oke, atau mungkin ada yang merasa kalau belum minum kopi otaknya belum nyala sepenuhnya. Oke, kalau ada berarti kalian tuh nggak sendirian. Bahkan aku yakin sebagian besar mahasiswa pernah merasakan hal yang sama. Soalnya di tengah banyaknya tugas, deadline, presentasi, dan juga kegiatan organisasi, terus juga berbagai tuntutan akademik lainnya, kopi itu sering kali dianggap sebagai solusi paling cepat untuk mengatasi rasa lelah dan ngantuk yang datang hampir setiap hari. Kalau kita perhatikan, sekarang kopi itu bukan lagi sekedar minuman. Kopi udah menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak orang yang awalnya minum kopi karena ingin tetap terjaga saat belajar, tapi lama-kelamaan menjadikan kopi itu sebagai bagian dari rutinitas yang rasanya wajib dilakukan setiap hari. Bahkan ada yang merasa ada sesuatu yang kurang kalau dalam sehari belum minum kopi. Meskipun sebenarnya tubuh mereka itu sedang tidak membutuhkan tambahan kafein. Padahal, meskipun kopi memang memiliki manfaat tertentu, terutama dalam membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi rasa ngantuk, konsumsi kopi yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan jumlah dan juga waktu konsumsinya juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang mungkin tidak langsung terasa saat ini, tapi bisa mempengaruhi kesehatan kita dalam jangka panjang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lim dan Tanjudin pada tahun 2022, terdapat mahasiswa di Indonesia terdapat hubungan antara tingkat konsumsi kopi dengan kualitas tidur dan juga tingkat kecemasan mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa kopi tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ketika dikonsumsi secara berlebihan. Karena itu, melalui penyuluhan ini, aku pengen ngajak teman-teman untuk melihat kopi secara seimbang, bukan hanya dari sisi manfaatnya, tapi juga dari sisi resiko yang mungkin muncul apabila kita terlalu bergantung pada minuman ini dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kenapa ya mahasiswa dan kopi itu sulit dipisahkan? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak sulit untuk memahami kenapa mahasiswa sangat dekat dengan kopi. Kehidupan perkuliahan seringkali membuat kita harus mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Di satu sisi, kita harus mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, mempersiapkan presentasi, dan belajar untuk ujian. Tetapi di sisi lain, kita juga tetap ingin memiliki waktu untuk bersosialisasi, berorganisasi, atau sekedar beristirahat. Karena waktu terasa tidak pernah cukup, banyak mahasiswa akhirnya memilih untuk mengurangi waktu tidurnya. Ketika tubuh mulai merasa lelah akibat kurang istirahat, kopi pun menjadi pilihan yang dianggap paling praktis karena efeknya dapat dirasakan dengan cepat. Masalahnya,
Ketika kopi terus-menerus digunakan sebagai solusi untuk mengatasi rasa lelah, kita sering lupa bahwa tubuh sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa ia membutuhkan istirahat, bukan tambahan kafein. Ibaratnya seperti lampu indikator bensin pada motor yang sudah menyala. Tetapi alih-alih mengisi bensin, kita justru menempelkan stiker di atas lampu indikator tersebut supaya tidak terlihat. Masalahnya memang tampak hilang, tetapi sebenarnya belum benar-benar selesai. Bahaya-bahaya yang dapat terjadi jika kita terlalu banyak mengkonsumsi kopi, yang pertama adalah kualitas tidur yang makin menurun. Teman-teman, salah satu dampak yang paling sering muncul akibat kebiasaan minum kopi setiap hari adalah terganggunya kualitas tidur. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa selama masih bisa tidur beberapa jam setiap malam, semuanya akan baik-baik saja. Padahal yang penting bukan hanya berapa lama kita tidur, tetapi juga seberapa berkualitas tidur yang kita dapatkan. Seringkali kita minum kopi pada sore atau malam hari dengan tujuan supaya tetap fokus mengerjakan tugas. Awalnya emang terasa efektif karena rasa ngantuk berkurang dan pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat. Namun, ketika waktunya tidur, ternyata mata masih sulit terpejam, meskipun tubuh sudah sangat lelah. Akibatnya, waktu tidur menjadi lebih singkat dan kualitas istirahat pun menurun. Keesokan harinya, tubuh terasa kurang segar, kepala terasa berat, dan konsentrasi selama perkuliahan juga berkurang. Penelitian Rizal dan juga Afriyadi tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi kopi memiliki hubungan dengan kualitas tidur mahasiswa. Artinya, semakin sering seseorang mengkonsumsi kopi, terutama pada waktu yang mendekati jam tidur, semakin besar kemungkinan kualitas tidurnya terganggu. Yang sering terjadi adalah kita kemudian mencoba mengatasi rasa lelah tersebut dengan minum kopi lagi keesokan harinya. Akhirnya terbentuk sebuah siklus yang terus berulang, yaitu kurang tidur karena kopi dan minum kopi karena kurang tidur. Bahaya yang kedua adalah jadi lebih mudah cemas dan juga overthinking. Selain mempengaruhi tidur, konsumsi kopi yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kondisi emosional kita. Sebagai mahasiswa, kita sebenarnya sudah memiliki cukup banyak hal untuk dipikirkan. Mulai dari nilai yang belum keluar, tugas yang belum selesai, presentasi yang semakin dekat, hingga pertanyaan dari keluarga tentang kapan lulus. Semua hal tersebut kadang sudah cukup membuat kita stres tanpa bantuan apapun. Ketika tubuh menerima terlalu banyak kafein, sistem saraf menjadi lebih aktif sehingga beberapa orang dapat mengalami gejala seperti jantung berdebar lebih cepat, sulit merasa tenang, tangan sedikit gemetar, atau bahkan merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Menurut penelitian Lim dan juga Tajudin tahun 2022, tingkat konsumsi kopi memiliki hubungan dengan tingkat kecemasan mahasiswa. Ini berarti bahwa semakin tinggi konsumsi kopi seseorang, semakin besar kemungkinan munculnya gejala kecemasan tertentu, terutama pada mereka yang memang sensitif terhadap kafein. Mungkin di antara kita yang pernah mengalami situasi ketika sedang mengerjakan tugas pada malam hari sambil minum beberapa gelas kopi, lalu tiba-tiba merasa panik karena memikirkan banyak hal sekaligus. Kalau pernah, berarti bisa jadi bukan hanya tugasnya yang membuat stres, tapi juga efek dari kafein yang sedang bekerja di dalam tubuh. Bahaya yang ketiga yaitu lambung yang mulai memberontak. Kalau bicara tentang mahasiswa, saya yakin ada cukup banyak yang memiliki kebiasaan melewatkan sarapan karena bangun kesiangan atau terburu-buru berangkat kuliah. Biasanya yang terjadi adalah seseorang langsung membeli kopi di perjalanan menuju kampus dengan alasan supaya lebih segar dan juga tidak mengantuk selama mengikuti perkuliahan. Padahal, ketika kopi diminum dalam keadaan perut kosong, produksi asam lambung dapat meningkat dan menyebabkan berbagai keluhan seperti perut terasa perih, mual,
kembung, atau bahkan kambuhnya penyakit MAH bagi mereka yang memang memiliki riwayat gangguan lambung. Menurut penelitian Al-Mandi dan rekan-rekannya pada tahun 2024, pola konsumsi kopi yang tidak diimbangi dengan pola makan yang baik dapat berhubungan dengan munculnya berbagai keluhan kesehatan pada mahasiswa. Karena itu, sebaik apapun kopi yang kita minum, tetap saja kopi tidak bisa menggantikan fungsi makanan. Tubuh kita membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, bukan hanya tambahan kafein. Bahaya yang keempat yaitu ketergantungan yang datang pelan-pelan. Hal yang paling menarik sekaligus paling berbahaya dari kopi adalah ketergantungan yang muncul secara perlahan sehingga seringkali tidak disadari. Awalnya, seseorang hanya minum kopi ketika sedang ada tugas penting. Namun, setelah beberapa waktu, ia mulai minum kopi hampir setiap hari. Kemudian muncul perasaan bahwa tanpa kopi, aktivitas terasa lebih berat dan konsentrasi menjadi berkurang. Lama-kelamaan muncul kalimat seperti, "Aku belum bisa mikir kalau belum ngopi," atau "Moodku belum bagus kalau belum minum kopi." Kalimat seperti itu memang terdengar biasa, tetapi sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang mulai bergantung pada kafein untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Akibatnya, ketika tidak minum kopi, tubuh dapat memberikan berbagai reaksi seperti sakit kepala, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan juga suasana hati yang kurang baik. Bahaya yang kelima adalah dompet juga bisa kena dampaknya. Selain kesehatan, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, yaitu kondisi keuangan. Coba bayangkan, kalau satu gelas kopi kekinian harganya sekitar 25.000 dan kita membelinya setiap hari, dalam satu bulan kita bisa menghabiskan sekitar 750.000 hanya untuk kopi. Kalau dikalikan 1 tahun, jumlahnya bisa mencapai sekitar 9 juta. Ketika dihitung per hari mungkin terlihat kecil, tetapi ketika dikumpulkan selama 1 tahun, jumlahnya ternyata cukup besar untuk ukuran mahasiswa. Artinya, kebiasaan ngopi setiap hari tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga dapat mempengaruhi pengeluaran kita tanpa disadari. Teman-teman yang saya banggakan, dari semua yang telah kita bahas hari ini, kita bisa melihat bahwa kopi memang memiliki manfaat, terutama dalam membantu kita tetap terjaga dan lebih fokus saat beraktivitas. Namun, ketika kopi dikonsumsi secara berlebihan dan dijadikan solusi untuk setiap rasa lelah yang kita alami, berbagai masalah dapat mulai muncul, mulai dari gangguan tidur, meningkatnya kecemasan, masalah lambung, ketergantungan kafein, hingga pengeluaran yang semakin besar. Karena itu, pesan yang ingin saya sampaikan sangat sederhana. Minum kopi itu tidak salah, menikmati kopi juga tidak salah. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Jangan sampai kita merasa bahwa kopi adalah satu-satunya sumber energi dalam hidup kita. Karena sejujurnya, tidak ada kopi yang bisa menggantikan manfaat tidur yang cukup, pola makan yang baik, olahraga yang teratur, dan juga gaya hidup yang sehat. Jadi, setelah pulang dari sini, silakan tetap nikmati kopi favorit kalian. Tetapi mungkin sebelum memesan gelas berikutnya, sempatkan dulu untuk bertanya pada diri sendiri. Aku benar-benar butuh kopi atau sebenarnya aku cuma butuh istirahat? Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.